Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Amma ba'd. Ikhwani wa akhwati fid din, kaum muslimin dan muslimat, al-musyahidin wal musyahidat rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pagi ini kembali kita diberikan kesehatan, umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala dan kemudahan sehingga kita bisa duduk di rumah Allah Subhanahu wa taala. Dalam majelis ilmu ini kita bisa menikmati keindahan dan kenikmatan di mana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa kita akan merasakan ketenangan dan kita diliputi oleh malaikat-malaikat Allah serta rahmat Allah Subhanahu wa taala senantiasa dikucurkan kepada siapapun yang duduk dalam majelis ilmu. Kemudian kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaatnya pada hari kiamat kelak. Ikhwani wa akhwati fiddin, kembali kita bersama kitab Syarhu Risalati Fadlil Islam. Pagi ini kita lanjutkan pada halaman yang ke-121. Yaitu tentang masih dalam berkaitan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala al-musannif atau sahibul matan menukilkan dari sebuah hadis, sebuah hadis dari sahabat Nabi yang mulia Abu Hurairah dengan mengatakan, wa an Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, dari Abu Hurairah semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sesungguhnya Rasulullah sallallahu bersabda, waditu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku menginginkan bahwa kita bisa melihat saudara-saudara kita. Qalu, para sahabat berkata, awalasna ikhwanaka ya Rasulullah, bukankah kami ini adalah saudara-saudaramu wahai Rasulullah? Qal, maka Nabi berkata, antum ashabi, kalian adalah sahabat-sahabat saya. Wa ikhwanuna alladzi lam ya'tu ba'd, saudara-saudara kita siapa? Orang-orang yang belum datang. Qalu, para sahabat kembali bertanya kepada Rasulullah, fa kaifa ta'rifu man lam ya'ti ba'd? Ya, bagaimana engkau tahu nanti ya Rasulullah orang-orang yang belum datang sekarang dan orang-orang yang akan datang nanti? Min ummatika ya Rasulullah, dari umatmu. Ini para sahabat ingin bertanya, bagaimana engkau mengetahui mereka? Ya, padahal mereka belum datang dari umatmu. Orang-orang yang datang nanti di akhir zaman, apa ciri-ciri mereka? Itulah pertanyaan para sahabat. Qala, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ara'aita law anna rajulan lahu khailun ya ghurrun muhajjalah. Ya, ara'aita, bagaimana pendapat kamu kalau seseorang punya kuda, ya, ghurrun muhajjalah, yang mana pada kuda tersebut ada tanda putih di kepalanya dan juga tanda putih di kakinya. Ini Nabi SAW ingin memberikan kepada sahabat yang bertanya sebuah gambaran, gitu, sebuah gambaran, ya, bahwa bagaimana pendapat kamu kalau seandainya ada orang yang punya satu kuda dan ada tanda di kepalanya putih
dan di kakinya. Baina zahrai khailin duhmin buhmin. Berada di tengah-tengah kuda yang berwarna hitam. Jelas ya? Nabi ingin menggambarkan itu. Ala ya'rifu khailaha? Ala ya'rifu khailahu? Tidakkah dia mengetahui mana kuda milik dia? Kuda yang hitam, di tengah-tengah kuda itu ada kuda yang bertanda putih. Subhanallah. Ini tamsil yang sangat indah. Nabi SAW di antara metode beliau selalu memberikan sebuah gambaran, contoh sehingga kita lebih mudah untuk faham. Qalu bala, tentu saja ya Rasulullah, kata para sahabat. Qalu bala ya Rasulullah, tentu saja dia tahu wahai Rasulullah. Qal, maka Nabi berkata, fa innahum ya'tuna ghurran muhajjalina minal wudu. Mereka nanti saudara-saudara kita datang di hari kiamat ghurran muhajjalina, ya, minal wudu, memiliki cahaya-cahaya yang terpancar terang dari asaril wudu mereka, dari wudu yang mereka lakukan. Jadi subhanallah, Nabi ingin menggambarkan bahwa orang-orang yang datang di akhir zaman, mereka nanti akan kelihatan dari anggota wudu dia terpancar cahaya. Wa ana faratuhum 'alal haud. Saya mendahului mereka di telaga. Ala la yudhadan rijalun an haudika ma yudhadul ba'irud dhal. Ala la yudhadanna rijalun min haudi. Ada nanti orang-orang yang akan terusir dari telagaku, sebagaimana kuda-kuda yang datang ingin minum, sebagaimana kuda-kuda yang asing datang ke situ. Jelas ya? Jadi Nabi kembali menggambarkan seperti mana hadis sebelumnya sudah kita bacakan, bahwa ketika orang-orang datang ke telaganya Nabi SAW, tapi mereka ini diusir, diusir. Sebagaimana Nabi mengatakan pada sebelumnya, la hatta idza ahwaitu li unawilahum ukhtuli juduni. Ketika aku ingin menuangkan air itu, maka mereka ini terusir. Faqalu ay rabbi, faqal faqulu ay rabbi, wahai Rabbku, aku berkata wahai Rabbku, ashabi. Nah, di sini Nabi SAW mengatakan, ya, fa unadihim, aku panggil-panggil mereka. Ala halumma, ke sini. Dipanggil-panggil oleh Rasulullah SAW ke sini. Ala halumma, ta'al, ke sini. Fayuqalu, dikatakan kepada mereka, fayuqal, innahum qad baddalu ba'dak. Sesungguhnya mereka itu, kenapa terusir? Karena telah mengganti-ganti agama setelahmu. Fa'aqul, maka aku pun mengatakan, kata Rasul, suhqan suhqan, celakalah, celakalah. Inilah akibat yang akan ia terima karena dia telah merubah agama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka telah melakukan sesuatu yang diada-adakan dalam perkara agama ini. Jelas ya? Jadi inilah ancaman, ya, peringatan kepada siapapun yang melakukan urusan agama ini, dan itu bukan perintah Nabi SAW. Kita tidak boleh mengada-ada. Maka hadis ini adalah hadis Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Mari kita lihat bagaimana Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan hadis ini. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan, hadza ya mithlul hadits alladhi qabla. Ini hadis ini seperti hadis sebelumnya, fi anna ummata Muhammad sallallahu alaihi wasallam humul ladzina lam yubaddilu wa lam yughayyiru. Yaitu sesungguhnya umat Muhammad SAW adalah umat mereka yang tidak mengganti-ganti dan merubah-rubah. Umat-umat sebelumnya adalah Yahudi dan Nasrani. Mereka merubah agama dan merubah syariat yang dibawa oleh Nabi mereka. Tapi umat Muhammad SAW ditekankan di sini bahwa mereka tidak merubah-rubah dan mengganti-ganti.
Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan la ya'tuna walahum simatun wa alamatun bariza. Umat Muhammad ya di hari kiamat kelak mereka datang dengan apa? Dengan tanda yang jelas di wajah mereka. Di umat Muhammad itu ada tandanya. Ya'rifuhum biha Rasulullah SAW min bainil khalaik. Nabi SAW mengetahui tanda-tanda itu di antara para makhluk yang ada di saat itu. Sebagaimana para sahabat tadi bertanya, bagaimana engkau mengetahui ya Rasulullah? Maka Rasulullah SAW ya, mengetahuinya dengan tanda yang telah ada pada mereka. Apa tandanya? Wahiyya atharul wudu, yaitu bekas wudu, ya, anggota tubuh yang selalu disirami dengan air wudu mereka. Wa hadza min fadlil wudu'i lis-shalah, ini adalah keutamaan wudu ya bagi salat. Wa fadlit tahara, dan juga keutamaan tahara. Ikhwah fillah, salat yang kita lakukan adalah sebagai kebaikan di sisi Allah, tanda. Dan wudu yang kita lakukan pun adalah memiliki keutamaan yang mulia. Wa anna atharahu tabqa nuran yatala'la'u yaumal qiyamah, bahwa bekas wudu itu selalu ada dan itu akan bercahaya sampai hari kiamat kelak. Selalu menyinari ya, bercahaya sampai hari kiamat kelak. Ala atrafil muslimin, ya, ala atrafil muslimin, pada anggota tubuh kita, orang-orang muslimin. Jadi subhanallah, wudu yang kita lakukan itu jangan dianggap hal yang sepele. Dia akan memancarkan cahaya. Ya subhanallah, jangan kita bicara di urusan di akhirat, di dunia saja. Bisa kita membedakan ya orang-orang yang wajahnya tersirami dengan wudu ya, dan orang-orang yang tidak pernah berwudu. Ya subhanallah. Ini kelihatan perbedaannya, dan kita tidak bicara hari ini kulitnya hitam atau putih, wajahnya ganteng atau tidak, tapi kita bisa melihat ya secara zahir orang-orang yang wajahnya disirami dengan air wudu dan orang-orang yang tidak pernah tersirami oleh air wudu. Allah ikhwafillah, mari kita sama-sama, sampai Nabi mengatakan la yahfazul wudu'a illal mu'min, tidak ada yang bisa menjaga wudu kecuali orang-orang beriman. Ini keutamaan orang yang menjaga wudu. Maka kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan ya'rifuhumun Nabi sallallahu alaihi wasallam min bainil khalaik. Dengan itu Nabi mengetahui mereka, saudara-saudaranya. Fa hadza fi fadlul wudu, ini adalah keutamaan berwudu. Wa fihi alamatu hadhil umma yaumal qiyamati min bainil umam. Dan pada wudu itu ada tanda bagi umat ini di antara umat-umat yang ada di akhir zaman, di hari kiamat kelak. Kemudian Syekh Shalih Fauzan juga mengatakan wa fihi annan unasan yuzaduna anil haud. Ada orang-orang yang mendapatkan keutamaan dan ada orang-orang yang terusir dari telaga Rasulullah SAW. Ya'tuna ma'al wuradi ilal haud bisifati annahum yadda'una al-islam. Mereka ini datang bersama orang-orang, bergelombolan datang ke situ, bukan sendiri, bersama orang-orang yang ingin meminum dari telaga Rasulullah dengan keadaan dan sifat mereka mengaku sebagai Islam. Ini yang paling berbahaya kita takutkan ini. Kalau terjadi ya kita merasa muslim mengikut Rasulullah, tapi kemudian nanti terusir di sana, bagaimana di akhir itu? Bagaimana kondisi kita di saat itu? Bayangkan. Lakinnahum yumna'una wa yuzaduna kama yuzadul ba'irul dhal. Tapi mereka yang datang mengaku Islam ini, mereka terusir ya sebagaimana ya onta yang asing tadi datang ke tempat air yang ingin minum. Tentu diusir. Ini onta asing, bukan milik dia, tahu dia. Ini Nabi Muhammad SAW tahu umatnya. Tapi orang yang datang dengan mengikuti sunnah dengan ittiba kepadanya, insya Allah dia akan mendapatkan air itu. Telaga Rasulullah SAW.
minum di sana. Namun orang-orang yang datang mengaku saja itu akan terusir, bahkan melakukan sesuatu di agama ini dengan tambahan-tambahan. Nah, Syekh Shalih Fauzan mengatakan yumna'una minal wusuli ilal haud. Mereka ini dilarang untuk sampai pada telaga itu. Fayas'alun Nabi SAW limadha, ya, maka ditanya Nabi SAW, maka Nabi SAW bertanya kenapa, maka dikatakan kepada Nabi, innaka la tadri madha ahdatsu ba'dak, kamu Muhammad tidak tahu apa yang mereka ada-adakan setelah kamu meninggal dunia. Nabi telah menyempurnakan Islam, Nabi telah menyempurnakan syariatnya, sehingga para salaf mengatakan kalau ada orang yang menambah-nambah ya syariat selain dari syariat Rasulullah SAW, artinya dia berkhianat, menuduh Nabi tidak atau belum menyempurnakan syariatnya. Fayaqulu sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, suhqan suhqan, celakalah celakalah, liman baddala wa ghayyar, bagi yang mengganti dan merubah-rubah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, hadza mathalul haditsil awwal illa anna fihi ziyadah. Hadis ini seperti hadis yang sebelumnya, yang pertama, tetapi pada hadis ini ada tambahan, anna Nabi SAW ya'rifu ummatahu, dia mengetahui umatnya, bisimal ghurral tahjil, ya, min athar al-wudu. Nabi dari mana tahu? Dari bekas wudu, ya, dari ya anggota tubuh yang selalu disirami dengan wudu. Ihwafillah. Kemudian Syekh Shalih Fauzan mengatakan, wa awwalul hadithi fihi anna Nabi SAW qala, hadis yang pertama, hadis yang pertama atau awal dari hadis ini, Nabi mengatakan, wadittu anna qad ra'ayna ikhwanana, aku ingin kita bisa melihat saudara-saudara kita. Nah, di sini apa maknanya? Yatamanna sallallahu ayyara ikhwanahu minal mu'minin. Nabi ingin, ya, berharap melihat saudara-saudara dari orang-orang beriman, alladzina ya'tuna min ba'di, orang-orang yang datang setelahnya. Qala as-sahaba ridwanullah alaihim, para sahabat pun berkata, ya, awalasna ikhwanuka, bukankah kami ini saudara kamu wahai Rasul? Ya, qala antum ashabi. Jadi yang hidup bersama Rasulullah, beriman kepada Rasulullah, meninggal di atas iman kepada Rasulullah, namanya sahabat. Jadi bertemu dengan Rasulullah, beriman kepadanya, dan meninggal di atas keimanannya, itu sahabat. Hadhi khassa fil ladzina sahibun Nabi SAW. Ini khusus orang-orang yang mendapatkan keutamaan yang menemani Rasulullah SAW. Alladzina laqun nabiyya wa amanu bihi, yang bertemu dengan Nabi dan beriman kepadanya. Haula yuqalu lahum as-sahabah. Jadi beda sahabat, ya. Walahum fadlun azim, mereka memiliki keutamaan yang agung. Wahum khairul qurun, mereka adalah sebaik-baik generasi, para sahabat sebaik generasi. Sebagaimana Nabi SAW katakan, khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Naam. Wal ikhwan, siapa saudara-saudara Rasulullah? Humul ladzina ya'tuna fi akhiriz zaman, mereka-mereka yang datang di akhir zaman. وَيَتْبَعُونَ هَذَا الرَّسُولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مَعَ بَيْنَهُمَا مِنْ طُولِ الزَّمَانِ, orang-orang yang datang di akhir zaman, ya, kemudian mereka beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengikutinya, walaupun jarak antara Nabi dengan mereka sangat jauh. Ya, mudah-mudahan kita termasuk insyaallah di dalamnya. Jarak kita dengan Nabi sangat jauh, dan mudah-mudahan Allah tabaraka wa ta'ala kuatkan kita di atas agama ini sampai kita meninggal dunia. Fahadha fihi al-fadl al-azim fi akhir hadhihi al-ummah allati tatamassak bi dinir Rasul sallallahu alaihi wasallam wa hiya lam tarahu. Ini adalah keutamaan yang sangat agung, ya, bagi orang-orang yang datang di akhir zaman dari umat ini. Mereka berpegang teguh dengan agama Rasulullah SAW sementara mereka tidak bertemu dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. As-sahabatu ra'awun Nabi, para sahabat bertemu dan melihat dengan Nabi, melihat Nabi. Walakinnahum yu'minuna bihi, dan mereka beriman kepadanya. Wa hum lam yarauhu, yang
datang di akhir zaman beriman tapi tidak melihatnya. Para sahabat beriman dan melihat Nabi. Bagaimana Nabi berjuang dan mendakwakan tauhid. Ya, saudara-saudara, yang dimaksud di sini adalah mereka yang datang di akhir zaman yang tidak bertemu jarak yang sangat jauh, tapi mereka tetap berpegang teguh kepada sunnah Rasulullah SAW, kepada agamanya. Yu'minuna bihi bimujibi kitabillah, beriman sesuai dengan apa yang disampaikan Allah, wa sunnati Rasulullah SAW, dan inilah hal yang pasti kita pegang, ikhwan. Ya, kita beriman sesuai dengan apa yang dipandu oleh Al-Quran dan sunnah Rasulullah SAW. Yusaddiquna bihi, dan membenarkan. Wa hadhi fadilatun azimah, dan inilah keutamaan yang agung. Fas-sahabatu lahum fadlus suhbah, para sahabat memiliki keutamaan ya mendampingi Rasulullah SAW. Wa ulai lahum fadlut tamassuk wal ittiba' walahum wahum lam yarawun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, dan mereka memiliki keutamaan ya, memiliki keutamaan berpegang teguh dan ittiba', sementara mereka tidak melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kullun lahu fadilatun khasatun bih, masing-masing punya kelebihan dan keutamaan. Jadi kalau ada yang bertanya, mana yang lebih afdal Ustaz, para sahabat atau yang datang di akhir zaman? Masing-masing memiliki kelebihan. Nabi mengatakan itu, ya, bukan kita yang mengatakan. Mereka para sahabat memiliki fadl azim yang bisa mendampingi dakwah Rasulullah SAW, berjuang bersamanya. Dan orang-orang yang datang di akhir zaman pun mereka subhanallah memiliki keutamaan-keutamaan yang tidak dimiliki oleh orang-orang yang pertama. Ikhwan fillah, ya semoga kita yang datang di akhir zaman termasuk orang-orang yang bisa berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di antara faedah hadis ini yang pertama adalah bahwa Rasulullah SAW menjemput orang yang datang di akhir zaman dengan ikhwan. Yang kedua, di antara pelajarannya ada bahwa umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam akan memiliki ciri-ciri khusus, memiliki tanda-tanda di antara umat-umat ya di hari kiamat, dan di antara tandanya nanti adalah akan terpancar sinar dari anggota wudu, dari tubuh yang disirami oleh air wudu. Yang ketiga, ikhwah fillah, keutamaan berpegang teguh dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, sehingga dengan berpegang itu pula lah dia akan bisa mendapatkan izin untuk meneguk di telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang keempat adalah ini adalah peringatan dari perkara bid'ah. Jangan sampai kita menambah-nambah atau mengurangi daripada syariat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika kita menambah-nambah yang itu bukan syariat, itu adalah pengkhianatan terhadap Rasulullah SAW dan menuduh Nabi belum menyempurnakan agamanya. Semoga kita dikumpulkan Allah SWT dalam kebaikan, di dalam kebaikan di dunia, dan kemudian kita dikumpulkan di akhirat kelak dengan kenikmatan. Semoga kita termasuk orang-orang baik yang hadir dalam majelis ini ataupun yang mendengarkan kajian kita dan seluruh kaum muslimin dimanapun berada. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapatkan izin untuk bisa meneguk di telaga Rasulullah SAW, meneguk air di telaga Rasulullah SAW, dan semoga kita terhindar dari orang-orang yang terusir dan terhalau darinya. Semoga Allah SWT selalu memberikan kepada kita semangat untuk belajar. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara